Dua petahana calon anggota legislatif DPRD Kota Madiun menyatakan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK yang selesai pada 25 Februari lalu. Keduanya, yakni Tuti Endang Sri Wahyuni dari Partai Nasdem dan Gandhi Hatmoko dari PDI Perjuangan. Hal itu dikatakan Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Madiun, Noveri Wahyu Hidayat pada Selasa 27 Februari 2024. Noveri mengatakan pengajuan keberatan terhadap selisih hasil rekapitulasi suara seharusnya dilaporkan oleh partai politik, bukan perorangan. Kita lakukan kajian dan juga penelusuran di lapangan itu kita sudah minta keterangan dari pengawas kita yang ada di jajaran di baik pengawas TPS ataupun di kelurahan dan juga Ponwascam. Itu memang dari penelitian kita itu kan tidak ditemukan di saksi dari Partai Gerindra dan juga partai lain menuliskan di form keberatan. Dan juga kita cek di form kejadian khusus pun KPPS-nya juga tidak dituliskan kalau ada kejadian khusus ketika pemungutan suara yang ada di TPS 5 itu. Sehingga itu yang jadi dasar Bawaslu untuk menolak PSU ya? Sebenarnya bukan menolak Bawaslu. Jadi kita kalau merekomendasikan kalau tidak ada bukti kuat kan nggak bisa. Oh, oke. Artinya nihil Pak untuk Iya. Nihil keberatan saksi? Iya, nggak ada. Bukannya nihil, tidak ada. Ya. Oke, Pak, untuk laporan Pak Gandhi sendiri Pak, seperti apa sih Pak? Juga Pak. Kalau untuk Pak Gandhi itu kan yang bersangkutan kan mewakili pribadi. Jadi seyogianya itu kan atas nama lembaga atau partai yang bersangkutan. Itu baru Bawaslu bisa melakukan penyikapan terhadap laporan yang ditujukan. Kalau ada dugaan istilahnya selisih suara ataupun hal-hal yang tidak ada prosedur yang ada di ketika rekap tingkat kecamatan. Pribadi ini bisa ditindaklanjuti kalau itu dugaan pelanggaran pemilu kayak gitu atau gimana Pak? Ya, untuk dugaan pelanggaran pemilu itu kan harus memenuhi syarat formil. Yang bisa melaporkan itu kan ada 3 sebenarnya. Yaitu pertama peserta pemilu, warga negara Indonesia yang punya hak pilih dan juga pemantau. Itu harus jelas dulu. Yang dilaporkan ini terkait bukan pelanggaran seperti apa. Terakhir Pak Weri, Pak, untuk laporan Bu Tuti sudah masuk belum Pak? Dan tindak lanjutnya seperti apa Pak? Kalau untuk Bu Tuti belum masuk laporannya ke Bawaslu. Mungkin kalau ke KPU kita tidak tahu ya. Mungkin teman-teman media bisa mengkonfirmasi ke yang bersangkutan dan juga mungkin ke KPU. Sementara itu, Ketua KPU Kota Madiun Wisnu Wardana tidak menampik ada caleg keberatan terhadap hasil rekap di tingkat kecamatan. Untuk itu, KPU segera merespon dan dituangkan ke dalam formulir kejadian khusus. Ya, kan ada hasil dari rekapitulasi, kemudian juga ada catatan, ada form kejadian khusus atau apa yang memang perlu menjadi bagian dari hal yang kita respon ya nanti. Terus kemudian nanti di dalam rekap di tingkat kecamatan kita lakukan respon terhadap hal tersebut ya. Nanti kita lihat secara substansi, terus dilihat juga dari sisi ketentuannya seperti apa ya, hal-hal masukan. Kalau dari peserta sendiri itu kan memang untuk DPRD provinsi dan RI itu memang pesertanya adalah partai politik ya. Kemudian dari DPD itu dari perseorangan kalau misalkan, dan presiden dan wakil presiden dari partai pengusung. Ya, ini nanti juga akan kita undang di dalam rapat dan nanti segala sesuatunya coba nanti kita selesaikan di dalam rapat di tingkat kabupaten kota. Kalau terkait Seperti diketahui, kedua caleg tersebut menilai ada indikasi atau dugaan pergeseran suara di internal partainya, yaitu di Dapil Kecamatan Manguharjo dan Kartoharjo, yang hasilnya justru menguntungkan caleg lain. Sehingga keduanya keberatan dan meminta ada penghitungan ulang. Andi Hartana, Madiun, Sakti TV.